Minyak bumi adalah sumber daya alam yang terbentuk dari pelapukan sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad renik yang tertimbun di dasar lautan, kemudian terpapar oleh tekanan dan suhu yang tinggi selama jutaan tahun. Minyak bumi merupakan senyawa dari hidrokarbon yang dimana sebagian besar terdiri dari atom hidrogen dan karbon. Minyak bumi terutama hanya terbagi menjadi dua unsur, yaitu hidrogen dan juga karbon, di mana molekul dari hidrokarbon pada minyak yaitu ada normal aspelin, isoaspelin, aromatik, nafteroaromatik, heterosiklis, dan juga aspeltan. Minyak mentah mengandung karbon, hidrogen, belerang, nitrogen, oksigen, dan juga logam. Gas bumi terdapat pada bagian atas reservoir yang terisi oleh minyak bumi maupun terlarut dalam minyak bumi. Hidrokarbon utama gas bumi adalah metana. Gas bumi mengandung karbon, hidrogen, belerang, dan nitrogen. Yang pertama, berat jenis. Berat jenis minyak bumi yang dikenal dengan api grafiti minyak bumi yang menunjukkan kualitas minyak bumi, yang mana makin kecil berat jenisnya atau makin tinggi derajat api grafitinya, maka minyak bumi tersebut akan semakin berharga, dan begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah vikositas. Vikositas merupakan daya hambatan yang dilakukan oleh cairan jika suatu benda berputar dalam suatu cairan tersebut. Satuan dari vikositas adalah sentipoise. Makin tinggi api atau makin ringan minyak bumi, maka vikositasnya kecil. Dan jika makin rendah api atau makin tinggi minyak bumi, maka vikositasnya besar. Yang ketiga yaitu titik didih dan titik nyala, yang dimana jika gravitasi api rendah, maka titik didihnya tinggi, dan begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan karena minyak bumi berderajat tinggi, maka fraksi yang dikandungnya itu ringan. Dengan demikian, titik didihnya itu tinggi. Sedangkan jika derajat apinya tinggi, maka dia banyak mengandung fraksi ringan. Dengan demikian, titik didihnya rendah. Titik nyala adalah suatu titik temperatur di mana minyak bumi dapat terbakar karena suatu percikan api. Makin tinggi graviti apinya, titik didihnya akan makin rendah, sehingga akan mudah terbakar karena percikan api. Yang keempat yaitu warna, yang dimana pada umumnya warna ini berhubungan dengan berat jenisnya. Jika berat jenisnya tinggi, maka warnanya menjadi hijau kehitam-hitaman. Sedangkan jika berat jenisnya rendah, maka warnanya menjadi coklat kehitaman. Yang dimana ini dipengaruhi oleh faktor pengotor yaitu oksidasi. Senyawa hidrokarbon tidak mementingkan warna tersebut. Yang kelima adalah fluoresensi. Minyak bumi memiliki sifat fluoresensi, yaitu jika terkena sinar ultraviolet akan memperlihatkan warna yang lain dari warna biasanya. Warna fluoresensi minyak bumi adalah kuning sampai kuning keemas-emasan dan kelihatan sangat hidup. Yang keenam yaitu indeks refraksi, yang dimana minyak bumi memperhatikan berbagai macam indeks refraksi dari 1,4 sampai 1,6. Perbedaan indeks refraksi tergantung dari derajat apinya atau berat jenisnya. Makin tinggi berat jenis atau makin rendah derajat apinya, maka akan tinggi pula refraksi dan sebaliknya. Yang ketujuh adalah aktivitas optik. Kebanyakan minyak bumi memperlihatkan aktivitas optik, yaitu suatu daya memutar bidang polarisasi cahaya yang terpolarisasi. Kisaran rata-rata adalah 0 sampai 0,2. Yang kedelapan adalah bau. Minyak bumi ada yang berbau sedap, ada juga yang tidak berbau sedap, yang biasanya disebabkan oleh pengaruh molekul aromat. Umumnya, minyak bumi yang berasal dari Indonesia itu tidak berbau sedap oleh karena senyawa nitrogen dan juga belerang. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah nilai kalori.
Nilai kalori minyak bumi adalah jumlah panas yang ditimbulkan oleh 1 gram minyak bumi, yaitu dengan meningkatkan temperatur 1 gram air dari 3,5 derajat Celcius dan satuannya adalah kalori. Hubungan antara berat jenis dengan nilai kalorinya yaitu berat jenis minyak bumi antara 0,75 atau graviti apinya 70,6 sampai 57,2 memberikan nilai kalori antara 11.700 sampai 11.750 kalori per gram. Berat jenis antara 0,9 sampai 0,95 memberikan nilai kalori 10.000 sampai 10.500 kalori per gram.